Halo kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Weekly Crime Stories. Jangan lupa subscribe dulu ya. Now let's get into the case. Kawan, seperti kita tahu bahwa peperangan selalu membawa korban. Bukan hanya korban secara materi, tetapi juga nyawa. Di samping itu, peperangan juga berdampak psikologis pada semua yang terlibat di dalamnya. Beberapa waktu lalu kami sudah pernah membahas kasus prajurit Amerika yang bunuh diri di Afghanistan. Kali ini kami akan membahas kasus tentang prajurit dari Kanada beserta seluruh keluarganya yang menjadi korban dari peperangan di Afghanistan. Lionel Desmond, seorang prajurit infanteri Kanada, dikenal oleh rekan dan kerabatnya sebagai seorang yang ceria, berhati lembut, penyayang dan penuh perhatian. Sifatnya itu sangat bertentangan dengan profesinya sebagai seorang prajurit yang selalu dituntut untuk tangguh dan bermental baja. Hingga saat ditugaskan selama 7 bulan di Afghanistan pada tahun 2007, seorang rekan yang bertugas bersama Lionel menggambarkan bagaimana setiap hari pasukan mereka harus terlibat baku tembak dengan Taliban. Pertempuran dan kengerian perang yang harus dialami Lionel Desmond selama bertugas di Afghanistan sangat berdampak pada kesehatan mentalnya. Setelah menyelesaikan tugasnya di sana dan kembali pulang ke Kanada, Lionel beserta istri dan putrinya yang masih kecil tinggal dan menetap di New Brunswick, dekat pangkalan pasukan Kanada Gagetown, tempatnya bertugas. Keluarga mereka cukup harmonis, seperti pasangan suami istri lainnya. Sampai suatu malam, Lionel bermimpi buruk dan tiba-tiba terbangun lalu mencoba mencekik Shanna istrinya. Kejadian itu cukup mengguncang Shanna dan dia pun menyarankan Lionel Desmond untuk segera mencari bantuan. Akhirnya pada tahun 2011, Lionel Desmond didiagnosis menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD akibat pengalamannya bertugas di Afghanistan. Pihak militer pun memberikan terapi dan obat-obatan padanya. Setelah didiagnosis mengidap PTSD, kondisi mental Lionel Desmond menjadi tidak stabil. Dia sering marah-marah dan bertengkar dengan Shanna istrinya. Karena kondisi mentalnya yang semakin tidak stabil, pada pertengahan tahun 2015, Lionel Desmond dipensiunkan dari militer dengan alasan medis. Kemudian, pihak militer Kanada menunjuk Mary Doucette, seorang konsuler yang khusus mengurusi veteran untuk menangani Lionel Desmond. Mary kemudian merujuk Lionel ke sebuah klinik khusus yang berada di Fredericton untuk menjalani perawatan traumanya. Sayangnya, proses perawatan Lionel Desmond di klinik itu tidak berjalan lancar akibat rencana Lionel Desmond dan keluarganya pindah ke Nova Scotia. Dia jadi sering absen dari perawatan karena sibuk pulang pergi mempersiapkan kepindahannya. Klinik Fredericton khawatir ketidakstabilan mental Lionel dapat menghambat proses terapi. Mereka pun melaporkan kondisi itu pada Mary Doucette, konsultannya. Mary kemudian mengunjungi kediaman Lionel pada bulan Desember tahun 2015 untuk melakukan evaluasi. Lionel Desmond menyambut kedatangan Mary dengan ramah dan terbuka, tetapi tampak jelas dia sedang kesulitan menghadapi kondisinya. Kepada Mary, Lionel Desmond mengeluhkan bagaimana dia sulit mengendalikan emosi sehingga amarahnya sering meledak. Akibatnya, kondisi rumah tangganya berada di ambang kehancuran. Lionel juga sering mendapat serangan panik, sampai pernah terjadi saat dia mengalami serangan, istrinya harus memanggil polisi karena takut dia akan bunuh diri. Pada akhirnya, polisi menyita senjata api miliknya. Setelah kunjungan itu, Mary Doucette menilai meskipun Lionel Desmond tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan aksi bunuh diri atau melukai diri sendiri, tetapi untuk menghindari kemungkinan terburuk, dia harus segera mendapat perawatan. Akhirnya, sesuai dengan rekomendasi itu, pada bulan Juni tahun 2016, klinik Fredericton kemudian mendaftarkan Lionel ke dalam sebuah program perawatan intensif di rumah sakit Saint Anne yang berada di Montreal guna menstabilkan mentalnya.
Namun, setelah 3 bulan dirawat di rumah sakit Saint Anne, para dokter tidak melihat adanya kemajuan pada Lionel dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui apa yang menghambat kemajuannya. Sayangnya, evaluasi itu tidak pernah dilakukan dan akhirnya di bulan Agustus tahun 2016, rumah sakit Saint Anne memulangkan Lionel Desmond. Saat itu, keluarganya sudah pindah ke Nova Scotia. Di sana, dia tinggal bersama istri, putrinya, beserta ibunya. Setelah kepulangannya, kondisi Lionel semakin parah. Dia terus-menerus bermimpi bahwa istrinya berselingkuh. Hal itu membuat Lionel makin paranoid dan mulai mengontrol istrinya. Ledakan kemarahannya semakin sering terjadi. Dan setiap kali dia marah, dia akan berbicara tentang iblis dan setan. Lionel Desmond juga berhalusinasi bahwa dia menderita skizofrenia dan tumor otak akibat gegar otak yang dideritanya saat berdinas di militer. Lalu dia juga mengubah nama akun Facebooknya menjadi Lionel Demon. Saat itu, Mary Dossett, konsultannya, terus memantau kondisi Lionel dan tetap berusaha mencarikan bantuan meski banyak faktor menjadi kendala. Kendala terbesar adalah birokrasi yang berbelit, sehingga menghambat proses Mary Dossett mencari bantuan untuk Lionel segera. Selain birokrasi, kendala lainnya adalah keinginan Lionel untuk dirawat di lokasi yang dekat dengan kediamannya di pedesaan Guysborough County, Nova Scotia. Di daerah Lionel tinggal, tidak banyak tersedia perawatan yang dibutuhkannya. Semua kendala itu membuat perawatan untuk Lionel Desmond tertunda selama 4 bulan dari bulan September sampai Desember tahun 2016. Untungnya, Mary Dossett bertemu dengan Catherine Chambers, seorang psikoterapis yang khusus merawat veteran dengan PTSD seperti Lionel. Praktek Catherine Chambers berada berdekatan dengan kediaman Lionel Desmond. Mary kemudian menghubungi Catherine dan meminta bantuannya menangani Lionel. Namun sayang kali ini Lionel tidak merespon perawatannya dengan baik. Dia seperti enggan bertemu dengan psikiatrisnya yang baru dan dia gagal mendapatkan perawatan yang sangat dibutuhkannya. Sampai pada 3 Januari tahun 2017 terjadilah tragedi itu. Hari itu Lionel membeli sebuah senapan. Lalu dia pulang ke rumah dan sesampai di rumah Lionel langsung menembak Shanna, istrinya yang saat itu berusia 31 tahun, dilanjutkan dengan menembak Alia, putri mereka yang berusia 10 tahun, dan terakhir dia menembak Brenda, ibunya yang berusia 52 tahun, sebelum akhirnya Lionel Desmond menembak dirinya sendiri di rumah mereka di Upper Big Tracadie, Nova Scotia. Keempatnya tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Mary Dossett, konsultan Lionel Desmond, mengatakan bahwa setiap veteran membutuhkan bantuan beradaptasi sebelum mereka kembali dalam kehidupan normal serta perlu dipersiapkan secara mental untuk menghadapi dampak akibat pengalaman mereka berada di medan peperangan. Kawan, demikianlah akhir dari kasus kali ini. Siapa yang harus disalahkan atas kematian keluarga Lionel Desmond? Menurut saya, yang paling bisa disalahkan adalah peperangan itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Bila kalian punya pendapat berbeda, tulis opini kalian pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next case. Terima kasih.